Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Dar Asyam dari kelas Offering E22 akan menjelaskan sedikit tentang hakikat manusia. Jika manusia ingin mengetahui secara pasti mengenai hakikat dirinya secara benar, maka ia harus kembali ke penciptanya, dengan pemahaman dan penyelidikan terhadap firman-firmannya, Al-Quran dan hadis. Hal ini sangat beralasan karena Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap yang diturunkan Allah ke bumi. Kandungannya meliputi segala aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk manusia. Yang pertama Al-Bashar, yang kedua An-Nas, dan yang ketiga Al-Insan atau Al-Insan. Sedangkan Depak RI menyebutkan 5 istilah untuk manusia, yaitu Bam Adam, Bashar, Nas, Insan, dan Abd. Penyebutan ini untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri, yaitu antara lain: 1. Sebutan Bani Adam bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam, atau yang bisa disebut anak cucu Adam. Yang kedua, manusia disebut Bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan sifat fisika kimiawi biologisnya. Penyebutan kata Bashar dalam Al-Quran tidak kurang dari 35 kali. Yang ketiga, manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Penyebutan kata insan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 58 kali. Keempat, secara sosiologis manusia disebut nas, yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain. Lalu mereka hidup berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan, baik dalam bentuk persaudaraan senasab, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sama muslim, atau ukhuwah watiyaliyah, persaudaraan antar warga bangsa. Kemudian dalam pandangan Islam, manusia diberi 2 kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepadanya. Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik ke kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Selain sebagai Abdullah, manusia juga berkedudukan sebagai khalifah, wakil atau pengganti. Allah yang merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan guna mewujudkan kemakmuran di bumi. Menurut Al-Jilani, tugas kekhalifahan itu adalah memperbaiki akhlak dan hal ihwal penghuni bumi. Dengan demikian jelas bahwa manusia dalam hidupnya memiliki tugas sebagai khalifah fil ardi atau penguasa di bumi. Artinya manusia menjadi penguasa untuk mengelola dan mengendalikan segala apa yang ada di bumi, yang di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Tazkir. Kemudian dalam kemakmuran bumi ini, manusia harus selalu mengerjakannya atas nama Allah, yakni disertai tanggung jawab penuh kepada Allah dengan mengikuti pesan dalam mandat yang diberikan kepadanya. Secara potensial, manusia memiliki potensi dan kesanggupan yang signifikan untuk menjalankan tugas kepemimpinannya di bumi. Karena manusia tercipta dari unsur tanah, begitu juga sebelum manusia menjalankan tugasnya, Allah telah memberi bekal dengan mengajarkan nama-nama segala benda yang ada di bumi, dan tidak satu pun dari malaikat yang mengetahuinya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkannya dalam menjalani kehidupannya, menuju ke arah positif atau negatif yang dicita-citakannya. Namun, Allah telah memberi petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan ia juga diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Potensi positif dan negatif manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran antara lain meliputi
Pertama, potensi positif diantaranya: 1. Manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya, dalam Quran Surat At-Tin ayat 5. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang terpercaya untuk memegang amanat, yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Kemudian di potensi negatifnya, yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah, terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah, Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. Kemudian yang ketiga, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar, seperti yang diterangkan di Quran Surat Ibrahim ayat 34. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah, terdapat di Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas, Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7 dan lain-lain. Potensi positif atau negatif manusia dapat diketahui melalui uraian tentang fitrah, nafsu, qalb, dan akal. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, fitrah. Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian ini berarti bahwa manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah. Yang kedua, nafsu. Nafsu dapat diartikan sebagai syahwat dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. Secara umum, dapat dikatakan bahwa nafsu menunjukkan pada sisi dalam manusia yang berpotensi baik maupun buruk, yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan berfungsi menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, qalb. Pada umumnya orang mengartikan qalb itu sebagai hati. Secara bahasa, qalb bermakna membalik karena seringkali berbolak-balik, terkadang senang, terkadang susah. Ada kalanya setuju, ada kalanya menolak. Dengan demikian, qalb berpotensi tidak konsisten. Ada yang baik, ada pula sebaliknya. Baik atau buruknya sifat seseorang sangat ditentukan oleh hatinya. Yang keempat, menurut Quraish Shihab, akal diartikan sebagai pengikat, penghalang. Maksudnya ialah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.